Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah janda perawan, di mana di episode sebelumnya kita sudah sama-sama melihat bagaimana sih perkenalan antara Raska dan Nela. Lalu di video kali ini kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Happy watching. Episode 24, Pria Tua Bangka. Sedangkan Raska yang mulai mengerti arah pembicaraan Ningsih hanya menggelengkan kepala memberikan sebuah isyarat agar wanita itu tidak mengatakan hal tersebut. Ningsih yang melihat itu hanya bisa mengerlingkan mata. Ia baru paham kalau ternyata Nela belum mengetahui tentang rencana Randy. Maksud Bibi tentang apa ya? Tanya Nela. Oh, itu tentang Tuan Raska. Katanya tadi Mbak Nela bilang udah tahu tentang Tuan Raska dari Tuan Randy kan? Tanya Ningsih dengan sangat gugup. Oh iya, tapi nggak semuanya sih, cuma beberapa hal kecil aja. Ujar Nela yang membuat Ningsih bernapas lega. Oh ya? Emang Randy cerita apa aja sama kamu tentang aku? Tanya Raska dengan tatapannya yang begitu dalam pada Nela, membuat Ningsih yang melihat hal itu hanya menundukkan pandangan dan merasa tersipu. Duh, Tuan Raska ganteng pisan ya kalau lagi ngeliatin Mbak Nela begitu. Kalau saya jadi Mbak Nela, mungkin aja udah pingsan meleleh di pelukan pangeran tampan itu. Gumam Ningsih sambil tersenyum-senyum sendiri. Oh, gak cerita banyak kok, dia cuma bilang kamu itu orangnya baik, pekerja keras, sambar tanggung jawab. Udah itu aja, sahut Nela sambil menyunggingkan senyumnya. Raska mengangguk-angguk kepalanya melihat gadis di hadapannya yang begitu cantik dan anggun seperti seorang putri dari sebuah kerajaan kayangan. Randy juga cerita banyak tentang kamu, ujar Raska membuat gadis itu mengernyitkan dahi. Oh begitu ya, emangnya Randy cerita apa aja sama kamu tentang aku? Tanya Nela. Banyak sih, dari awal kalian kenal sampai dia bisa jatuh hati sama kamu. Dan dia juga sering bilang kalau kamu itu gadis yang sangat cantik sekali. Awalnya aku gak percaya, tapi setelah melihat langsung ternyata ucapan Randy memang benar. Kamu perempuan yang sangat cantik. Ujar Raska yang membuat wajah gadis itu jadi merona. Kalau aja aku yang lebih dulu mengenal kamu, mungkin saat ini kamu yang sudah menjadi istriku. Sambung Raska membuat Nela melebarkan mata. Ih, genit banget. Masa istri sahabatnya digodain begitu? Timpal Nela. Loh, siapa yang genit? Ini kan cuma sebuah ungkapan aja. Memuji istri orang itu gak ada salahnya kan? Benar gak Ningsih? Ucap Raska yang membuat Ningsih terkekeh. Iya betul itu. Gak salah kok kalau memuji kecantikan atau ketampanan seseorang. Kayak Tuan Raska ini, juga kan ganteng sekali ya kan Mbak Nela? Tanya Ningsih yang membuat Nela melebarkan matanya sedangkan Raska hanya terkekeh. Biasa aja ah, lebih ganteng juga suami aku. Timpal Nela sambil tersenyum lebar. Karena hari semakin gelap dan kumandang azan maghrib mulai terdengar, Nela mengajak Ningsih pergi ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan Raska yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan menyadari gadis cantik itu benar-benar sangat mengagumkan untuknya, sehingga membuatnya lupa bahwa dirinya telah memiliki pujangga hati yang lain. Sayang sekali Randy, lu harus bisa sembuh. Lu pasti sangat bahagia dan beruntung memiliki istri yang sangat cantik dan mempesona seperti Nela. Gumam Raska. Ia langsung menepis pikirannya yang mulai menjalar lebih jauh. Ia langsung teringat akan kekasihnya yang sangat ia cintai, yang terkadang membuatnya dimabuk kepalang. Tapi untuk sesaat perasaan itu terhempas saat melihat dan bertemu dengan Nela. Astaga, aku sampai lupa kalau nanti malam aku mau temuin Miranda di rumahnya. Ucap Raska yang langsung bergegas menuju mobilnya dan beranjak meninggalkan area rumah sakit. Di lain tempat, Ambar yang masih dalam perjalanan karena terjebak macet semakin gusar jika harus berlama-lama dengan pria yang sangat bergairah memandanginya. Terbesit dalam benaknya untuk meninggalkan mobil di tengah-tengah padatnya lalu lintas dan memilih berjalan kaki menuju rumah sakit, mengingat jika perjalanannya lancar mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja untuk bisa sampai di tempat tujuan itu.
Omong-omong, kenapa Randy bisa tiba-tiba menjadi semakin parah? Bukannya dia masih baik-baik aja waktu pernikahannya itu? Tanya Adia. Itu karena dia terlalu sibuk ngurusin rumah barunya dan juga pernikahannya, sampai lupa beberapa kali minum obat yang harus rutin dia konsumsi. Sahut Ambar tanpa menoleh ke arah Adia. Lagian, ngapain pakai cepet-cepet nikah segala? Timpal Adia. Lah, situ juga pengen cepet-cepet nikahin Randy kan sama anak temanmu yang kecentilan itu? Sambung Ambar. Iya, tapi kalau sama Raisa dia nggak perlu terlalu repot-repot ngurusin segalanya sendirian kan? Bisa suruh orang, bahkan Raisa juga bisa turut bantu dia. Sedangkan si Nela itu cuma gadis kampung yang otaknya kosong. Makanya Randy capek sendirian ngurusin semuanya, ujar Adia dengan ketus. Gak usah sok tahu deh Pak Tua, semua itu Randy yang minta untuk gak bikin Nela repot. Lagian kan semuanya serba dadakan. Nela juga sibuk di rumahnya karena baru aja berduka, ucap Ambar yang selalu lebih tahu tentang keadaan putranya itu. Halah, alasan klasik. Bilang aja udah ngebet kawin kan si Randy sama Nela itu. Apa jangan-jangan itu gadis udah bunting duluan kali, makanya minta dinikahi cepet-cepet, ujar Adia yang membuat wajah Ambar kembali menoleh ke arahnya dengan tatapan yang sengit. Rasanya pengen aku tampar bolak-balik wajah menyebalkan kamu itu. Kalau ngomong udah kayak sampah, pekik Ambar yang membuat Adia terkekeh. Loh, bener kan? Apalagi coba alasannya seorang gadis minta dinikahi cepat-cepat kalau bukan karena tekdung duluan, timpal Adia. Sedangkan Ambar hanya menarik napas dalam dan mengembuskannya dengan kasar. Bibirnya pun hanya bisa mengatup rapat dan giginya yang bergemelatuk. Heh, jaga mulutmu ya. Nela itu masih perawan. Mereka aja belum sempat bermalam bersama, tapi Randy udah jatuh sakit. Pikir saja, bagaimana mungkin dia bisa hamil duluan? Ujar Ambar yang membuat mata pria itu berbinar-binar. Jadi, Nela benar-benar masih tersegel ya? Tanya Adia yang membuat Ambar lagi-lagi mendengus kesal. Makanya, kalau ngomong tuh disaring dulu, jangan asal menilai orang. Apalagi sampai memfitnahnya. Bisa dituntut kamu atas pencemaran nama baik, ujar Ambar. Lagian kamu gak usah sok-sokan munafik deh, pakai meragukan kesucian menantuku. Aku itu udah tahu juga rencana busuk apa yang sedang kamu jalani itu. Tapi akan aku pastikan itu semua hanya ada dalam mimpi kamu. Nela gak akan pernah bisa jatuh ke tangan pria bejat seperti kamu, sambung Ambar. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Aku gak mungkin tega lah sama menantuku sendiri, sahut Adia membuat Ambar menyeringai sinis. Dasar pria gak punya malu. Jelas-jelas udah banyak bukti, bahkan kamu hampir saja melecehkannya. Masih bisa berani nyangkal, ujar Ambar. Sedangkan dalam benak Adia, ia sangat tak menyangka jika gadis yang ingin ia lecehkan saat itu ternyata benar-benar masih perawan. Membuat gejolak hasrat dalam tubuhnya kembali meningkat. Adia seperti memiliki sebuah orientasi yang menyimpang. Nafsunya yang begitu besar dan selalu meningkat jika mendengar gadis perawan. Ia langsung tak bisa menahan hasrat kejantanannya, membuatnya setiap saat menghamburkan uang demi menikmati para gadis yang masih perawan untuk bermalam dengannya. Kukira dia tidak perawan, tapi mengira dia tak perawan saja aku sangat tergoda sekali dengan tubuhnya saat itu. Gimana saat aku tahu dia masih virgin? Ucap Adia yang membuat Ambar tak segan-segan memukul kepalanya dengan kencang. Jaga otakmu, dasar orang gak waras. Ternyata benar kan kalau malam itu kamu yang ingin melecehkan Nela. Dasar stres, pekik Ambar. Mendengar itu, Adia hanya terkekeh geli seperti orang yang tidak merasa bersalah sedikit pun. Sedangkan Ambar yang diselimuti kobaran amarah dalam hatinya membuat ia tak tahan lagi berlama-lama dengan suaminya itu. Ambar langsung menelpon supir pribadinya untuk menemuinya di titik lokasi yang sudah ia kirimkan melalui pesan singkat. Ia memilih untuk turun dari mobil dan meninggalkan suaminya itu. Ambar, kamu mau kemana? Kok aku ditinggalin sih? Panggil Adia yang langsung mengejar Ambar. Aku udah muak berlama-lama sama manusia stres kayak kamu, ucap Ambar yang terus berjalan dengan cepat. Tapi kan kita mau ketemu Randy sama-sama sayang. Kamu jangan ngambek gitu dong, kamu tuh terlalu cemburuan tahu nggak, makanya aku lebih milih wanita lain. Ucap Adia yang membuat Ambar menghentikan langkahnya. Dasar pria tua bangka. Bukan aku yang cemburuan, tapi kamu yang udah sakit jiwa. Gila kamu. Pekik Ambar dan melanjutkan langkahnya dengan cepat. Lebih baik kamu pulang dan jangan temui Randy. Aku gak sudi kamu menemui anakku dengan hati dan pikiranmu yang sangat kotor itu. Sambung Ambar tanpa menoleh ke arah Adia.
Ambar, apa kamu lupa? Randy juga anakku. Aku berhak menemui dia. Lagi pula bukannya Randy yang meminta aku untuk menemuinya. Ujar Adia membuat Ambar menghela napas panjang.